Pesan Mbah Tamin. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini dan Erna bergantian mengurus Della, mulai memandikannya sampai memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet, entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbak Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. "Kamu, kenapa, Tanya Sri. "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa, ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa, matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini, Sri membuka keranda bambu kuning. Mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya. Yang kata Erna,
dihamili oleh Mbah Tamin. Namun, Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela. Dela membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Kaget, Sri beringsut mundur. Namun, Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, nak?" tanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Di mana ini, nak?" Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Namun, Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes. Matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab kalau ditanya." Siapa Anda?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. "Ada apa ini, Sri? Kenapa si Dela?" Bingung, Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan, Dela berteriak. Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur. Sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Dela tertawa terus-menerus sebelum Sri melompat dan mencengkeram Dela. Ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang. Dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat, dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh si Mbah?